Lihat dulu ya, Dek. Caca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Kak. Iya. Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini, telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, mungkin mendengarkan penjelasan sedikit dari kami. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin nggak banyak yang akan saya sampaikan, karena kan sekarang kita kan masih dalam masa pandemi COVID ya. COVID belum habis, sementara masalah kesehatan kita yang lain kan terus berjalan. Terutama yang sangat tinggi sekarang di RW 3 ini adalah demam berdarah atau DBD. Yang kami sangat memprihatinkan juga yang banyak dirawat dan bahkan ada yang kematian itu karena pada anak-anak. Ya, kami sangat berharap sekali melalui kegiatan ini. Sebenarnya DBD itu udah penyakit dari puluhan ratusan tahun yang lalu ya Bu ya, juga habis-habis. Kita ini daerah yang memang endemis karena kan itu dataran rendah, terutama di musim hujan panas itu kan memang kita harus waspada demam berdarah karena ada hujan, ada genangan air, terus panas karena kan nyamuk itu cepat berkembang biaknya kalau udara panas. Jadi sangat berharap di RW ini walaupun kondisi lingkungan kan kita nggak bisa merubah, cuma kita mungkin di rumahnya masing-masing mungkin bisa berusaha supaya tidak ada tempat perkembangbiakan nyamuk. Mbak, duduk. Kalau dia ambil bangku kali sama emaknya itu. Ya, ibu bapak-bapak, intinya dari arahan dari para pemerintah sekian, kita mau sehat ya dari diri kita sendiri intinya ya, Bu. Dan saya mohon bantuannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, para kader, apa yang dipelajari di sini mohon disampaikan kepada warga ataupun RT yang lainnya ya Pak ya, Bu. Kita juga nggak bisa kerja sendiri di sini, kita harus berbantuan bapak, ibu-ibu yang kerjasamanya. Pak kalian, kami juga nggak bisa ya Pak, Bu. Ya. Acara selanjutnya adalah penjelasan tentang pembedaran secara detail yang dibawakan oleh Mbak Tani. Ya, silakan langsung tempatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu semuanya? Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tami, progres dari Puskesmas Jakarta Setia. Kesini tujuannya mau memberikan pengetahuan ya Bu, biar ibu-ibu itu tahu apa demam berdarah itu. Sebelumnya ibu-ibu tahu nggak sih demam berdarah itu apa? Tahu nggak Bu? Kasih aja ya. Nah, sebelum kita kenal demam berdarah itu apa ya Bu, kita lihat dulu data kasus DBD di Indonesia pas tahun 2020. Jadi total kasusnya itu lumayan banyak ya Bu, 823 kasus. Juga kematiannya juga lumayan tinggi, sampai 661 kasus. Nah, bisa dilihat juga usia kematian itu banyaknya terjadi pada anak-anak. Kalau untuk usia kematian 15 sampai 24 tahun itu cuma 15,80%, tapi anak-anak itu banyak banget ya Bu. Dan terbanyak itu di rentang usia 5 sampai 14 tahun. Jadi memang anak-anak itu sangat rentan terhadap DBD ini. Nah, kasus DBD di Jakarta Setia ini juga total kasus yang masuk ini yang masuk ke kita yang berdasarkan dengan KDRS itu kurang lebih 20 kasus. Kalau kasus yang masuk tanpa KDRS dan enggak laporan ke kita mungkin akan lebih banyak dari
kasus dan pasien yang meninggal udah ada 3 orang di sejak Asia. Bahkan tadi katanya nambah di RW 3 aja udah ada 3 orang ya. Di RW 14 ada 1 orang ya. Nah, jadi memang DBD ini bisa menyebabkan kematian. Lanjut, apa itu DBD? Jadi DBD itu adalah demam berdarah dengue, penyakit yang disebabkan oleh virus yang namanya virus dengue. Jadi DBD ini sebenarnya sama-sama aja kayak corona, disebabkannya oleh virus. Kalau corona disebabkan oleh virus COVID. Kalau ini namanya virus dengue. Nah, bedanya kalau COVID itu menularnya langsung dari percikan droplet, makanya kita harus pakai masker pencegahannya. Nah, kalau DBD ini menularnya melalui nyamuk. Makanya nyamuknya itu namanya nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Nah, makanya pencegahannya tentunya kita harus memberantas nyamuknya. DBD ini biasanya terjadi di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi seperti Indonesia, karena DBD ini nyamuknya itu senang ada di genangan air, berkembang biak di genangan air, dan cepat berkembang biaknya jika udara panas. Jadi kalau pergantian musim ini si nyamuk itu sangat cepat berkembang biak karena ada air dan udaranya panas. Nah, nyamuknya kayak gimana sih? Nah, ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti itu yang pertama warnanya hitam dan belang-belang putih. Jadi ada belang-belang putihnya. Waspada ya Bu, tapi selain nyamuk ini juga kita juga harus waspada terhadap berbagai macam nyamuk. Lalu bentuknya itu kecil, gede. Lalu biasa menggigit pada pagi hari dan sore hari. Jadi sering aktifnya itu dia jam segini nih, jam 8 sampai 11, terus di sore hari juga. Jadi malam hari tidak terlalu aktif, tapi tidak menutup kemungkinan juga setiap sepanjang hari dia berkeliaran. Ya. Terus si nyamuk dewasanya ini senang di tempat gelap dan lembab. Makanya ibu di rumah jangan ngegantung baju ya Bu. Jangan ngegantung baju di belakang pintu atau di kamar mandi. Sebaiknya jangan sampai ada sesuatu yang menggantung, karena itu kan gelap, bikin si nyamuk dewasa ini senang tinggal di situ. Terus jentik nyamuk senang di tempat air bersih. Jadi jentik nyamuk itu adalah jika nyamuk berkembang biak tadinya bertelur lalu berubah menjadi pupa atau disebut dengan jentik nyamuk. Nanti jentik itu akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, lalu si nyamuk ini kemampuan terbangnya kira-kira sampai 100 meter atau sampai 400 meter juga. Jadi lumayan jauh, makanya harus berhati-hati. Lalu yang berperan aktif itu adalah nyamuk betina. Lanjut. Nah, ini cara penularannya. Jadi gimana sih si nyamuk itu bisa nularin? Jadi sebenarnya ada semua nyamuk itu bisa menularkan DBD. Nyamuk yang bisa menularkan DBD yaitu adalah nyamuk yang di dalam tubuhnya mengandung virus dengue. Gimana caranya dia mendapatkan virus dengue? Yaitu adalah yang pertama, si nyamuk menggigit orang yang sakit atau yang tidak sakit tapi di dalam tubuhnya mengandung virus dengue. Nah, lalu si nyamuk itu di dalam tubuhnya kan dia sudah dapat virus dengue nih. Dia itu di dalam nyamuk itu virus dengue itu akan aktif selama 7 hari. Setelah itu nyamuk itu akan menggigit orang lain yang sehat. Lalu dia akan menularkan virus tersebut melalui air liurnya saat dia menggigit. Nah, lalu bagaimana sesuai ininya, apakah orang itu yang setelah digigit itu akan sehat atau sakit? Nah, penjelasannya ya Bu, nyamuk mendapatkan virus dengue saat menggigit atau menghisap darah orang yang sakit atau orang yang tidak sakit tapi dalam darahnya terdapat virus. Jadi yang kena DBD itu tidak selalu dia tuh sakit, masih ada aja yang sehat karena balik lagi gimana imunnya ya. Lalu virus dengue yang terhisap nyamuk berkembang biak di dalam tubuhnya. Jadi dalam tubuhnya dia tuh mengandung virus si nyamuk itu.
bayi yang mengandung virus Dengue gejala sakit atau demam setelah 4 sampai 7 hari. Jadi setelah dia digigit nyamuk, dia tuh nggak langsung sakit, tapi ada masa inkubasinya yaitu sekitar 4 sampai 7 hari. Baru setelah itu dia akan muncul gejala atau keluhan demam berdarah. Lalu bila orang yang ditularkan tidak memiliki daya tahan tubuh yang baik, dia akan segera menderita DBD. Jadi kalau imunnya rendah, dia bisa sakit DBD. Kalau imunnya kuat, paling dia akan merasa demam atau bahkan tidak ada keluhan sama sekali. Lalu virus akan tetap berada di dalam tubuh nyamuk sepanjang hidupnya dan menjadi penular. Jadi kalau nyamuk itu sudah menggigit si penderita DBD dan di dalam tubuh nyamuk itu ada virus, si nyamuk itu tuh tetap akan berseliaran membawa virus. Jadi kalau udah menggigit, Cikungunya misal saya kena DBD, nyamuk tersebut udah mendingan. saya, lalu menggigit Mas Arif, dia tuh masih tetap bisa nularin ke orang lain lagi. Jadi iya, berkali-kali akan menularkan. Lanjut. Nah, terus apa sih gejala DBD itu? Nah, gejalanya itu demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius atau lebih. Nah, kalau udah demam tinggi gini kan biasanya akan hilang kesadaran, sakit gitu ya Bu, tidak tertahankan. Sini nih yang baru datang. Lalu ada juga Duduk nggak apa-apa Bu, jadi daripada pegal-pegal, pegel, Bu. capek. Jadi penderita ini pegal-pegal, lalu mual muntah. Ini sering banget terjadi ke pasien DBD. Dia mengeluhkan sakit perut, sakit bulu hati, lalu juga ada mual muntah, lalu sakit kepala, terus nyeri di bagian belakang bola mata. Nah, karena ini namanya demam berdarah, maka ada juga yang muncul pendarahan di bawah kulit dengan muncul bintik kemerahan. Jadi khas ya Bu, ada bintik kemerahan. Terus kalau sudah parah itu ada manifestasi pendarahan seperti mimisan atau gusi berdarah. Kalau pokoknya ada pendarahan bisa keluar dari tubuh juga, atau kalau lagi perempuan lagi menstruasi itu udaranya lebih banyak, makanya ada pendarahan. Nah, lalu fase pada penderita DBD ini ada 3 fase Bu. Jadi terbagi dalam 3 fase. Yang pertama yaitu fase demam. Jadi pada saat fase demam ini terjadi pada 3 sampai 4 hari pertama. Pada 3 sampai 4 hari pertama ini demamnya itu sangat tinggi. Jadi si pasien itu demam tinggi bisa mencapai 40 derajat Celcius. Tapi pada saat demam tinggi ini kalau kita cek lab, hasil dari cek lab kita ini masih normal Bu. Jadi belum ada yang namanya turun, jadi masih normal. Nah, yang lalu ada fase kedua yaitu fase kritis. Nah, di sini nih yang parahnya tuh Bu. Jadi pada fase kritis ini terjadi setelah hari demam dia. Biasanya terjadi pada hari ke-4 sampai hari ke-5. Nah, pada hari ini itu biasanya si demam itu tuh mulai turun. Si demam mulai turun, pasien tuh merasa dia udah baikan. Tapi padahal ini adalah fase kritis dari penyakit demam berdarah. Nah, ini penderita akan merasa dapat melakukan aktivitas kembali, merasa sakit kembali. Pada fase ini, jika tidak mendapatkan pengobatan yang adekuat, dapat terjadi keadaan fatal. Jadi karena merasa pasien sudah sembuh karena demamnya sudah menurun atau keluhan yang lain sudah berkurang, maka pasien itu biasanya udah abai. Nah, kalau abai, maka keadaan itu akan fatal karena ini fase kritisnya. Nah, pada fase ini kalau kita mulai melakukan cek lab, itu mulai kelihatan Bu, trombositnya mulai turun, hemoglobinnya mulai naik. Makanya harus banyak-banyak minum air putih, jangan sampai kita kekurangan cairan pada saat ini belum fase ini. Jadi kalau kita kena DBD harus banyak-banyak minum air putih atau jangan sampai kekurangan cairan. Lalu setelah itu ada fase pemulihan. Minum. Biasanya terjadi 6 sampai Tidur. fase ini trombosit akan pelan naik kembali normal. Jadi semuanya saat kita melakukan cek lab, semuanya akan berangsur normal. Lanjut. Nah, kalau kita kira-kira ada gejala
panas seperti demam tinggi, mual muntah, lalu ada Sayang. Mau minum kali? Minum nggak? Noh, Bu, kasih minum tuh dia. stres atau istirahat, istirahat, lalu perbanyak asupan cairan, minum yang banyak, kurang-kurangnya 2 liter per hari atau bahkan lebih ya Bu. Lalu bisa dilakukan kompres sama dan kalau dia kira-kira demamnya masih bisa terpantau, kita bisa pantau aja dengan banyak-banyak minum. Terus minum obat paracetamol ataupun obat demam atau panas. Tapi tetap harus diobservasi, kalau bisa kalau kita merasa demam 4 hari setelahnya melakukan cek lab biar tahu kondisi kita kayak gimana, apakah memang kita kena DBD kayak gitu biar terpantau. Nah lanjut. Nah, kapan sih pasien harus dirawat? Jadi pasien DBD itu mesti dirawat pada fase kritis dan hematokritnya naik. Jadi kan dia kekurangan cairan, jadi harus dibantu dengan infus tentunya. Lalu pada fase demam, kalau dia demamnya sangat tinggi sampai hilang kesadaran, terus pasien juga si pasien mual muntah yang parah, jadi kan dia sudah sangat turun, kan asupan makanan dan minumannya juga akan kurang, jadi harus dibantu dengan infus. Lalu seperti pasien dengan penyakit penyerta yang berat, contohnya seperti yang kesulitan untuk mengatur cairan, contohnya seperti pasien gagal ginjal dan pasien gagal jantung. Jadi kalau mereka kan harus dibatasi cairan yang masuk dalam tubuh, sedangkan dia juga harus butuh banyak cairan, jadi harus periksa lalu jika timbul perdarahan. Nah ini Bu, kalau demam berdarah itu kalau udah mulai muncul titik-titik merah atau mimisan itu pokoknya ada perdarahan, langsung dibawa ke rumah sakit aja, langsung bawa ke UGD karena sudah mulai timbul pendarahan. Nah kan tadi banyak ya Bu, kasus kematian aja banyak terjadi pada anak usia. Nah kalau anak demam gimana nih? Ya sebaiknya nanti dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat yang biar kita diobservasi, biar diketahui diagnosisnya apa. Nanti kan di sana juga ditanya apakah tetangganya ada yang kena DBD. Kalau udah kayak gini kan berarti ada kemungkinan besar pasien itu kena DBD. Tetangga atau sekitarnya. Nah, karena tadi penularannya kan lewat apa Bu? Nyamuk ya. Maka pencegahannya juga harus mencegah si nyamuknya. Nah, jadi si DBD ini sama aja Bu, kalau ini belum ada obat pastinya dan bahkan belum ada vaksinnya, karena ini kan disebabkan oleh virus. Nah maka sampai saat ini kita hanya bisa untuk memberantas vektornya atau si penularnya, yaitu nyamuk. Tapi